Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Pertanyaannya, apakah GoPay termasuk dalam riba? Karena kita harus top up seperti pulsa namun mendapatkan diskon. Kemudian bagaimana hukumnya untuk uang elektronik seperti e-money yang kartu flash dan sebagainya? Syukran. Allah barik fiik. Ini sempat ramai ya di medsos kan ya. Masya Allah. Dan sudah saya jelaskan rinciannya di buku Harta Haram Amal Kontemporer cetakan ke-15 tentang hal ini. Permasalahannya bukan GoPay-nya haram, e-money haram, tidak. Tapi bila ada tindakan dari salah satu pihak yang melanggar syariat Allah, ketika itu ini menjadi haram transaksinya. Jelas itu? Bukan ATM haram, kartu kredit haram, tidak. Tapi ketika ada persyaratan-persyaratan dalam kartu itu yang melanggar syariat Allah, maka dalam transaksi itu menjadi haram. Bila tidak mungkin dipisahkan sama sekali, pasti akan ada, berarti haram dia sama sekali. Mutlak haram. Paham ini? Kembali kita ke permasalahan GoPay. Ya. GoPay tadi kan Anda deposit uang, ya atau tidak? Deposit uang ini artinya apa? Akadnya apa? Meminjamkan, bukan beli jasa dia. Karena belum ada transaksi jasa, baru ngirimkan uang. Ketika masuk ke rekening perusahaan GoPay tadi, sudah bisa nggak dia gunakan uangnya? Itu dia akad pinjaman, bukan akad jual beli jasa. Kalau jual beli jasa seperti pulsa, tidak deposit namanya, langsung dibayar pulsa. Atau Anda beli tiket pesawat 3 bulan sebelum berangkat, deposit namanya, atau beli tiket namanya, tidak deposit namanya. Bisakah Anda minta program deposit ke salah satu penerbangan, maskapai penerbangan di Indonesia, umpamanya maskapai yang terkenal Garuda, saya sering kerja ke antar pulau segala macam, atau ada bisnis segala macam. Khawatir saya nanti pada waktunya rekening saya kosong. Saya deposit di Anda umpamanya 10 juta. Dia bilang, Bapak beli tiket kemana? Belum ada, beli nanti. Pegang 10 juta, besok saya beli tiket umpamanya ke A, kota A, berkurang uang saya. Besok saya beli kota B, berkurang uang saya. Bisa nggak di Garuda? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena tidak ada deposit dia. Kalau yang di GoPay bisa atau tidak? Dan itu memang yang diinginkan. Karena semakin banyak orang deposit, uang semakin banyak bisa diputar, dapat modal. Jangankan masalah permodalan, masuk saja uang ke rekening dia, kalaulah di bank riba ataupun di bank syariah, ada nggak bagi hasil ada pertambahan? Ada atau tidak? Ada. Andai umpamanya ada 1 juta orang deposit 100.000, berapa miliar itu? 1 juta kali 10.000 berapa? 100.000 sudah 10 miliar. 10 miliar per hari, berapa sudah keuntungannya? Karena nggak mungkin hari ini Anda masuk, hari ini habis langsung saldonya Anda gunakan membayar ke drivernya. Mungkin atau tidak? Mungkin dari 1 juta orang yang bayar tadi, paling yang menggunakan di hari itu paling 5%, 10%. Iya atau tidak? Itu keuntungan yang luar biasa. Dan buktinya ini keuntungan luar biasa. Anda lihat banyak perusahaan berlomba-lomba membuat scam yang sama, bisa mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Sampai di sini tidak masalah. Tetapi karena akadnya deposit meminjamkan, maka si pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan atau pertambahan. Ya, silakan deposit, nggak ada diskon. Mau bayar pakai deposit, mau pakai uang cash, tidak ada, sama. Tapi kalau dia buat sistemnya seperti itu, menarik nggak bagi para konsumen? Menarik apanya? Ngapain saya kirim uang ke dia, uang saya berkurang, bagi saya nggak ada manfaat.
Oleh karena itu daya tariknya diskon, berkurang. Diberikannya adalah keuntungan laba. Kalau ke lain jasa sekian, kalau cash, kalau ke ini jasanya jadi murah. Kenapa jadi murah? Untuk menarik orang memberikan pinjaman kepada dia. Bukankah keuntungan jasa pinjaman? Jangankan Abu Hanifah radhiyallahu taala an, kalau dia meminjamkan uang kepada seseorang, maka kalau hujan dipanggil oleh orang minjam uang tadi, ta'al ya imam, berteduh di rumah saya, istazil tahta baiti, masuk rumah silakan berteduh, kasihan hujan-hujan nanti kamu demam. Beliau tidak pernah mau, khawatir itu manfaat dari pertambahan dari uangnya. Kalaulah dia berteduh di tempat lain kan bayar, ya atau tidak? Maka ini yang dikatakan Rasulullah SAW, idza aqrada ahadukum qardan wa uhdiya ilaihi aw hamalahu fi dabatihi fala yaqbalha wa la yarkab illa yajri bainahu wa bainahu qabla dhalika. Hadis Abu Dawud disahkan banyak para ulama dan An-Nawawi dan Syekh Al-Albani. Kata Rasulullah, bila seseorang meminjamkan uang kepada seseorang, lalu si penerima pinjaman memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman, atau si penerima pinjaman memberikan jasa tunggangan, kata Rasulullah, jangan terima hadiahnya dan jangan mau naiki tunggangannya. Tetangga A dan B, A butuh uang 10 juta, lalu dia pinjam kepada B, dipinjamkan oleh B. Selama ini A tidak pernah berikan hadiah makanan apapun kepada si B. Semenjak pinjaman, Masya Allah, pagi hari lontong dikirim, pecel, siang hari nasi bungkus padang dikirim, malam hari sate dikirim. Ini sate, apalagi ini lontong, nasi padang, riba semuanya ini. Karena sebelumnya tidak pernah ada. Kenapa? Nanti ketika dia bayar 10 juta, bukan 10 juta dia bayar, 10 juta ditambah hadiah. Selama ini hitung berapa hadiahnya. Andai hadiah itu dihitung, diakumulasikan namanya angkanya 500.000, berarti dia bayar 10 juta 500.000. Itulah dia ribanya. Sampai Rasulullah mengatakan kalau ditawarkan tunggangan, jangan kau naiki, kata Rasulullah. Kebetulan dia satu kantor, si A dan si B bertetangga tadi. Sebelum pinjaman ini enggak pernah si A itu nawarin, ayo bareng aja daripada naik 2 kendaraan, enggak pernah. Tapi Masya Allah, setelah dapat pinjaman, ketok pintu, assalamualaikum, ayo bareng-bareng, daripada tai. Ini kan namanya dapat ketika dia bayar. Ojeknya ada berapa tuh kalau dia naik ojek? Anggap umur 20.000 1 bulan berapa? Udah 400.000 kan ya? 20.000 ke 20, 400.000. Sampai dia mengembalikan nanti bukan 10 juta lagi. Kalau sebulan 10 juta 400.000. Kalau 2 bulan 10 juta 800.000. Teruskan pertambahannya. Kecuali ini sudah sering terjadi, kata Rasulullah, illa ajri bainahu wa bainahu qabla dzalika. Sebelum pinjaman ini tetangga berdua ini Masya Allah satu kantor, sering ketemu, assalamualaikum, ayo bareng, daripada 2 mobil, daripada 2 kendaraan. Begitu juga kadang ada hadiah, beri makanan, beri segala macam. Ketika ada pinjaman tetap berjalan, ini bukan karena pinjaman dan bukan riba namanya, emang hadiah. Paham ini? Untuk GoPay tadi gimana? Pernah Anda dapat diskon tanpa deposit tadi? Pernah? Tidak ada. Maka ini adalah riba. Begitu juga ketika Anda bayar dengan kartu, umpamanya salah satu toko retail kan Anda mengeluarkan kartu A, kartu B, bayar deposit uang di situ, ada kan ya? Ada nggak penawaran mereka ketika Anda membeli barang mereka, Pak mau bayar cash atau pakai kartu? Kalau pakai kartu e-money ada diskon, pernah nggak? Sama, nggak ada bedanya, sama ribanya. Ketika Anda cash pakai uang,
Hah? Harganya biasa 100.000. Ketika Anda pakai kartu yang meminjamkan uang kepada dia sebelumnya, harga 90.000. Berarti Anda pinjamkan kepada dia sekian, ada pertambahan 10.000 dari dia. Yang nggak meminjamkan dia nggak ada pertambahan. Riba atau tidak? Alhamdulillah. Begitu juga kartu tol yang bayar uang di depan. Kalau Anda pakai kartu tol, kan minjamin uang ke dia kan ya, walaupun ke sesuatu bank tapi atas nama rekening dia, milik dia. Pernah nggak ada program promosi dan lain-lainnya? Kalau pakai kartu ada potongan, kalau tidak pakai kartu harga biasa. Pernah? Kalau pernah ada ribanya jangan. Yang jelas ketika beda harganya, apakah dia kartunya haram? Tidak, berguna sekali. Tapi ketika ada penawaran riba, jangan pakai. Paham? Ketika penawaran dari toko retail tadi, Pak, kalau pakai cash sekian, kalau pakai kartu yang deposit tadi lebih murah. Dia bilang, saya nggak mau pakai riba, nih cash. Paham antum? Tapi kartunya ditelarang, tidak boleh kartunya. Gunakan nanti umpamanya buat tol dan lain-lainnya. Jelas permasalahan apa tadi? GoPay tadi. Allah barik fikum. Assalamualaikum Ustadz, masih terkait dengan apa Ibu? Masih terkait sama pertanyaan GoPay nih Ustadz. Pertanyaan? GoPay. Orangnya sudah berubah atau masih? Berubah Ustadz. Oh, Yang nanya masih megang mic masih sama tapi. Apa Ibu? Ini misal GoPay-nya mau di stop, tapi masih ada sisa GoPay-nya uang. mau apa? Mau di stop nih Ustadz. Enggak lanjutin lagi terus. Kemudian tapi kan masih ada sisa uangnya tuh yang depositonya tuh Ustadz. Ya. Nah, itu tidak bisa dicairkan. Itu gimana ya Ustadz hukumnya? Jangan dipakai sampai tidak ada lagi program diskon. Sekarang masih ada program diskon ya? Masih? Jangan pakai dulu. Pendam dulu aja. Suatu saat atau jual bisa dijual itu. Bisa. Kalau nggak bisa sabar aja dulu. Tak jelas Ibu? Baik.